Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana keadaanmu hari ini? Tentu sehat-sehat saja, bukan? Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita memberikan hati kita, pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah pada hari ini saudara sedang dihinggapi rasa khawatir? Mungkin ada yang mengatakan tidak, ada pula yang mengatakan iya. Meskipun kita memberikan jawaban, ya saya sedang dihinggapi rasa khawatir, itu adalah sangat manusiawi. Semua manusia pernah dihinggapi rasa khawatir. Misalnya, seorang pemudi yang khawatir akan masa depan pekerjaannya, atau khawatir tentang pasangan hidupnya. Demikian juga para muda-mudi yang masih dalam studi, mungkin khawatir tentang akhir dari perjalanan perkuliahannya. Bagaimana akhirnya? Bisakah lulus dengan baik? Atau mungkin akan tersendat-sendat? Demikian juga para orang tua dihinggapi oleh rasa khawatir karena usia anak-anaknya sudah dewasa, tetapi belum juga menunjukkan ciri-ciri akan kejenjang pernikahan. Bisa juga karena masa-masa di mana masa pensiun sudah semakin dekat, bisa muncul rasa khawatir. Jadi semua itu adalah lumrah. Asalkan jangan khawatir berlebihan. Demikian pun nasihat Rasul Paulus melalui firman Tuhan. Pada hari ini, kalau dulu kepada jemaat yang ada di Filipi, dan saat ini kepada kita semua, firman Tuhan ini mau menyapa kita. Ketika rasa khawatir itu
menghinggapi diri kita, apakah kita menyelesaikannya dengan mengandalkan kehebatan kita saja, atau kita mengandalkan kepintaran kita saja? Kalau itu yang kita lakukan, kita bisa kecewa. Karena khawatir bukan semakin meredup, tetapi khawatir semakin bertambah-tambah. Karena kita mengandalkan diri kita saja, mengandalkan kehebatan kita saja. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita pada saat ini, supaya ketika kita dihinggapi rasa khawatir, jangan andalkan kehebatanmu saja, jangan andalkan pikiranmu saja atau kepintaranmu saja, tetapi dikatakan Rasul Paulus di sini supaya kita datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita, melalui permohonan kita kepada Tuhan, menyampaikan segala kekhawatiran kita, menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan Allah. Karena Tuhanlah yang akan menyelesaikan segala persoalan-persoalan di dalam hidup kita dengan baik. Dengan menghantarkan keinginan kita ke hadapan Tuhan, menghantarkan rasa khawatir kita ke hadapan Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan mengendalikan semua persoalan-persoalan yang mengakibatkan rasa khawatir di dalam hidup kita. Tuhan akan membuat itu menjadi baik. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Kita bisa memanage semua hal-hal yang dapat menimbulkan rasa khawatir di dalam hidup kita. Dan melalui doa pula, kita dapat terhubung kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, menyampaikan tidak hanya keinginan-keinginan kita semata, tetapi juga menyampaikan permohonan dengan ucapan syukur. Seorang yang merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, seorang yang dapat merasakan kuat kuasa Tuhan dalam segala kehidupannya, baik di dalam sukacita maupun di dalam pergumulan-pergumulan hidupnya, maka orang yang sedemikianlah dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi mengucap syukur kepada Tuhan bukan berarti ketika kita mengalami persoalan lalu kita dibebaskan dari persoalan tersebut, tidak. Tetapi pada saat kita memiliki persoalan, kita menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan, lalu Tuhan menguatkan kita untuk dapat menghadapi persoalan tersebut. Seperti itu pun kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi, apakah dalam keadaan baik-baik saja, atau apakah kita sedang dalam punya masalah, ucapan syukur harus selalu kita hantarkan ke hadapan Tuhan Allah yang mengatur kehidupan kita, yang selalu mencukupkan kita, yang selalu menguatkan kita. Jadi kepadanya lah ucapan syukur kita sampaikan dan segala doa permohonan kita sampaikan, maka kita akan diberi kesabaran, hati kita pun akan sejuk, dan segala kebaikan akan dilimpahkan kepada kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini hari ini mau menyapa kita. Apapun persoalan yang sedang saudara hadapi, kekhawatiran yang kecil atau kekhawatiran yang besar, kekuatanmu, kehebatanmu tidak dapat menyelesaikan itu, tetapi datanglah ke hadapan Tuhan, berdoa dan bersujud kepadanya, sampaikan permohonanmu kepada Dia agar Tuhan menguatkan dan memampukan kita menghadapi segala persoalan-persoalan itu. Lalu kita pun mengucap syukur kepada Tuhan atas semua apa yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Tuhan dipermuliakan melalui sikap yang seperti itu. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, kami hantarkan ke hadirat-Mu. Karena pada hari ini kami disapa oleh firman-Mu. Sebagai manusia yang lemah, manusia yang terbatas, Tuhan Yesus, kami tidak luput dari rasa khawatir tentang hidup kami sekarang, hidup kami yang akan datang. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu memohon, kami bersujud kepadamu memohon, Tuhan, campur tanganlah Engkau di dalam segala kehidupan kami. Segala persoalan-persoalan yang sedang dihadapi anak-anak muda dalam perkuliahannya, sekolahnya, Tuhan, Engkau kiranya memberikan kepintaran dan hikmat kepada anak-anak muda tentang perjodohan pun. Biarlah Engkau yang mengirimkan jodoh kepada anak-anak-Mu Tuhan, yang takut kepada Tuhan dan juga yang setia sepanjang hidup mereka. Demikian juga dengan para orang tua, Engkau Tuhan yang meneguhkan iman percaya mereka tentang masa depan anak-anak mereka itu ada di tangan Tuhan. Biarlah segala peristiwa di dalam hidup kami hantarkan kepadamu pada saat ini Tuhan. Engkau membuat semua menjadi baik dan Engkau memberkati semua jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu di hari yang lain saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua.